Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup pemberian-Mu. Di hari Minggu kedua bulan Agustus ini kami akan mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami dan biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk mengakui, untuk menyadari bahwa kami tidak bisa hidup dari diri kami sendiri. Kami memerlukan Tuhan. Sebab Engkau Yesus satu-satunya roti hidup bagi kami orang-orang percaya. Dalam nama-Mu ya Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa yang Yesus kemukakan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Dalam bagian-bagian firman Tuhan, saat ini Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup. Dia menyebut dirinya roti hidup. Mengapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup? Sesuai dengan konteks kehidupan orang Yahudi pada masa itu bahwa makanan pokok mereka adalah roti. Karena itu sebagian besar masyarakat adalah petani gandum dan juga mereka yang lain adalah para peternak sebagai mata pencarian utama yang ada di sana. Ketika orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka mendengar dan mereka rindu, mereka tertarik dengan apa yang Yesus sampaikan dalam pengajaran-pengajarannya, maka ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus yang pada saat itu menyeberang dari danau, lalu kemudian dia mengatakan kepada mereka tentang apa yang mendorong mereka untuk mencari dia. Orang-orang ini mencari dia, dia bertanya apa alasan mereka untuk mencari dia. Lalu kemudian firman Tuhan mengatakan bagi kita pada saat ini bahwa ketika mereka mencari Yesus, mereka memandang dia hanya sebatas rabi. Mereka memandang dia hanya sebagai guru. Tetapi firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Yesus menyatakan diri kepada mereka bahwa dia bukan manusia biasa. Bahwa dia mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup. Itu mau menunjukkan bahwa selain kebutuhan jasmani bagi seorang manusia, kebutuhan makan untuk mempertahankan hidup, maka roti hidup, roti rohani, kebutuhan akan Allah itu adalah sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Karena manusia tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan jasmani berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak kalah penting yang juga diperlukan manusia untuk melengkapi hidupnya adalah kebutuhan rohani, yaitu firman Allah, yaitu kebutuhan akan Allah. Dengan demikian ketika orang-orang itu datang mencari Yesus, mereka bertanya kepada dia dan dia bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka perlukan, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mendorong mereka datang mencari Yesus bukan karena mereka percaya kepada dia, karena tanda-tanda yang dilakukannya, karena perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Yesus tunjukkan. Mereka telah melihat dia, melihat banyak mujizat, banyak pengajaran, dan banyak perbuatan Yesus yang Yesus kerjakan, tapi mereka tidak percaya kepadanya. Karena itu ketika Yesus mengatakan kepada mereka tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan makanan rohani, dan mereka bertanya apa yang harus kami kerjakan. Pekerjaan apa itu? Lalu Yesus bilang pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dalam ayat 28 dikatakan pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah supaya mereka percaya kepada dia yang diutus Allah. Siapa dia? Dia yang dimaksud Yesus adalah dirinya, adalah anak Allah itu sendiri. Dan dia mengatakan dirinya adalah roti hidup. Yesus mengumpamakan roti hidup karena memang
Kalau orang-orang pada saat itu hidup dari roti, perut mereka dikenyangkan oleh roti, maka Yesus katakan roti yang mereka makan adalah makanan yang bisa binasa. Artinya ketika dia lewat ke perut akan kemudian dibuang ke belakang. Tapi ketika orang ada menerima makan dari roti hidup, mengenal Yesus sebagai roti hidup, maka kebutuhan rohani, maka segala yang diperlukan, tidak hanya kebutuhan jasmani, tapi lebih daripada itu kebutuhan rohani tentang hidup yang kekal, tentang keselamatan, dibawa oleh Yesus. Dia datang untuk memberikan kehidupan kepada semua orang. Karena itulah Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup, yang menunjukkan bahwa manusia membutuhkan Allah. Manusia tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan jasmani, soal makan minum, soal sandang pangan. Tapi ada hal yang lebih berharga dari sekedar sesuatu yang fana, yaitu bahwa manusia membutuhkan Allah. Dan kebutuhan akan Allah itu hanya mampu disediakan, hanya mampu dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Dan Allah telah memberikannya di dalam diri Tuhan Yesus. Karena itu dia mengajak orang-orang yang mengikutinya untuk percaya kepadanya, untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya menerima dia sebagai guru, sebagai seorang rabi. Karena orang-orang Israel begitu mengagungkan Musa. Mereka sangat mengingat sejarah perjalanan di padang gurun ketika Allah menurunkan mana dari langit yang bisa mereka olah menjadi roti untuk mengenyangkan perut mereka. Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya dia lebih tinggi dari Musa. Yesus tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan jasmani mereka, tapi ada hal lain yang lebih berharga dari sekedar kebutuhan makanan, yaitu roti jasmani. Dan itu adalah dirinya. Itu adalah apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Keselamatan yang Yesus bawa melalui kehadirannya adalah roti hidup yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah bisa diambil dari orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini, di mana kesulitan semakin kita rasakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut. Tentu setiap kita punya kesulitan hidup masing-masing. Setiap kita mengalami tantangan, mengalami pergumulan hidup. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di balik setiap persoalan-persoalan hidup kita, di balik perjuangan kita untuk mendapatkan roti, mendapatkan makanan, memenuhi kebutuhan jasmani, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu bahwa kita memerlukan Tuhan sebagai roti rohani, Tuhan sebagai roti hidup. Kita memerlukan Yesus dalam hari-hari kehidupan kita. Karena jika kita hanya berjuang untuk mendapatkan makanan yang sifatnya sementara, hari ini kita makan, lalu kemudian tidak tahu kemana dia pergi, karena pasti perginya kita jelas, perginya ke WC. Tapi ketika kita percaya kepada roti hidup, ketika kita datang kepada dia, meminta pertolongannya, membuat dia mampu untuk menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kasih-Nya kepada kita, maka kita harus meyakini bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Setiap orang mengharapkan pertolongan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena itu, di tengah-tengah kesulitan hidup sekarang ini, kita tahu kita semua sudah makan dari roti hidup. Kita menikmati berkat kehidupan melalui pengorbanan Yesus. Kita adalah satu keluarga. Kita adalah persekutuan anak-anak Tuhan. Dengan demikian, kiranya oleh kasih Kristus yang telah kita nikmati, kita menjadikan persekutuan ini tempat di mana kita berbagi, kita saling melayani, kita menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita menunjukkan empati kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Sebab kita semua telah dipersatukan oleh darah Kristus. Kita semua telah mengalami kasih-Nya melalui pengorbanan di kayu salib. Untuk itu, mari menjadikan firman Tuhan hari ini kekuatan untuk melangkah, bahwa yang diperlukan oleh kita orang percaya di zaman yang sulit sekarang ini
Tidak hanya bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan perut kita, kebutuhan fisik kita semata. Tetapi bagaimana meminta Tuhan mengisi rohani kita dengan firman-Nya. Meminta Tuhan meneguhkan iman kita. Supaya kita tetap percaya kepada Dia. Dan memahami panggilan kita bahwa sebagaimana Yesus mati untuk semua orang, maka kita telah menerima kehidupan melalui pengorbanan Yesus. Harus hidup untuk semua orang. Harus itu hidup untuk menjadi berkat. Tidak hanya menggenggam roti itu untuk kita nikmati sendiri. Tapi melalui berkat roti hidup yang Tuhan Yesus berikan melalui pengorbanannya. Kita mau menjadi orang-orang yang mampu menjadi pembawa berkat bagi banyak orang. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan tidak hanya jasmani, tapi bahkan rohani kita, kehidupan beriman kita. Karena itu, mari berpegang teguh pada iman kepada Kristus. Mari jangan pernah melepaskan keselamatan yang telah Yesus berikan. Dan pandanglah selalu kepada Dia, yang adalah roti hidup, firman-Nya, yang meneguhkan kita melangkahi hari-hari hidup ini. Sebab ketika kita percaya kepada Dia yang sudah mati dan sudah bangkit, maka kita harus percaya juga bahwa Dia sanggup membawa kita melewati pergumulan hidup ini. Sebab Dia menyediakan tidak hanya keperluan jasmani bagi anak-anaknya, tapi Dia juga sanggup memberikan apa yang kita perlukan secara rohani dalam kehidupan beriman kita. Mari setia kepada Tuhan, mari mempercayakan hidup ini kepadanya, dan biarlah Yesus saja yang menjadi kekuatan kita menjalani hari hidup ke depan, memberikan diri untuk dipakai Tuhan, supaya apa yang kita punya mampu kita bagi, sehingga kasih Tuhan nyata dan dinikmati oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.